Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif serta Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kemla Raibani Ida, serta jajaran para pengurus yang saya hormati, serta Mbak Rizky selaku Menteri PK Imajinasi yang saya hormati. Dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi, dan tak lupa keluarga yang di rumah, semoga sehat selalu dan doa yang terbaik untuk mereka. Saya Halwa Jimmy Tanawa dari kelas 10 MS Perkemla Raibani Ida akan mempresentasikan tentang Sulam Taufik bab ke-15. Jadi di bab Sulam Taufik ke bab 15 ini ada 2 cabang. Yang pertama itu adalah cara bertaubat. Cara bertaubat itu biasanya dilakukan itu setiap individu ya, masing-masing individu itu cara melakukan bertaubatannya itu berbeda. Jadi di sini cara bertaubat itu ada satu, pertama itu melepaskan diri, kayak misalnya melepaskan diri dari hal-hal kemaksiatan, jadi kita menjauhkan diri dari hal maksiat. Terus kedua itu ada menyesali perbuatan. Cara bertaubat adalah menyesali perbuatan dan mohon ampun kepada Tuhan dan janji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya itu. Terus yang ketiga itu ada jika melanggar itu harus TJ atau tanggung jawab. Kayak misalnya kita itu habis melanggar sesuatu, kayak misalnya itu habis kayak misalnya melanggar itu, kayak misalnya melanggar dalam pondok itu tidak mematuhi peraturan, kita tuh harus bertanggung jawab. Kayak misalnya kita tuh harus berani ditakzir atau dan yang lain sebagainya, itu termasuk sikap tanggung jawab. Dan yang terakhir itu ada sikap harus tidak boleh diulangi lagi. Jadi kita kalau sudah misalnya melakukan sesuatu itu janji tidak mau mengulangi lagi, itu adalah janji, itu adalah cara yang bertaubat. Jadi kemudian di cabang ke-2 itu ada maksiat badan. Contoh maksiat badan ialah yang pertama adalah mendurhakai orang tua. Sudah tahu ya guys, gimana dosanya mendurhakai orang tua, padahal surga itu berada di telapak kaki ibu. Terus yang kedua adalah menghina para ulama. Itu sangat berdosa, atau itu sangat maksiat sekali. Menghina para ulama, menghina para orang-orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi pada kita. Terus yang ketiga itu adalah memutus tali persaudaraan, dan itu termasuk maksiat badan. Kayak misalnya kita memutus tali silaturahmi antara kita dan saudara kita atau kakak adik kita atau sepupu kita, itu tidak boleh. Terus yang keempat itu ada mewarnai rambut. Kayak misalnya mewarnai rambut kita menjadi hitam. Kayak misalnya kita tuh habis sembilan warna merah atau warna pink, lalu kita kempeng lagi ke orang itu tidak boleh, itu termasuk maksiat. Karena kita itu termasuk tidak menghargai ciptaan Tuhan. Sama kayak misalnya membuat tai lalat tiruan, itu juga tidak boleh, itu sama saja tidak menghargai ciptaan Tuhan. Terus yang ke-5 itu ada menajiskan masjid. Kayak misalnya masjid yang benar-benar suci malah kita kotori, kayak dengan bocoran haid kita atau dengan air kencing kita yang menetes atau dengan yang lain sebagainya. Terus yang ke-6 itu adalah mengerjakan sihir. Kayak misalnya kita menyihir orang, itu tidak boleh, itu adalah maksiat badan. Kayak misalnya kita tuh menyihir orang supaya orang itu menjadi nurut sama kita atau menjadi suka sama kita, itu tidak boleh. Terus yang terakhir adalah merampok. Merampok itu hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Kayak misalnya kita merampok rumah orang, merampok dompet orang, atau merampok yang lain sebagainya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.